Halo semuanya, balik lagi di Baper, bahas perspektif, podcast yang bahas berbagai sudut pandang tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini dengan aku, Amanda Aurelia, dan di episode kali ini aku mau bahas topik yang menurut aku tuh relate banget ya sama kehidupan kita sekarang, apalagi di era media sosial di mana semua orang tuh bisa ngomong apa aja dengan sangat amat bebas dan juga mudah. Jadi topik kali ini adalah kebebasan berekspresi, hak atau malah alasan untuk menyakiti orang lain. Kalau dipikir-pikir, sekarang itu semua orang kayak punya panggung masing-masing ya teman-teman. Mau lewat TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, atau bahkan kolom komentar sekalipun, semua orang itu ya bisa menyampaikan opini mereka dengan sangat bebas. Dan sebenarnya itu bukan hal yang salah. Bahkan dalam hukum HAM internasional sendiri, kebebasan berekspresi itu emang udah termasuk ke dalam hak yang harus dilindungi. Dalam ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, tepatnya pada pasal 19, udah dijelasin kalau setiap orang itu punya hak untuk memiliki pendapat dan juga menyampaikan pendapatnya melalui media apapun. Dan dalam materi HAM internasional sendiri, kebebasan berekspresi ini termasuk ke dalam hak sipil dan juga politik atau civil and political rights. Hak ini sering banget disebut sebagai bagian dari HAM generasi pertama yang fokus pada kebebasan individu dan juga tindakan sewenang-wenang. Nah, hak sipil dan politik ini juga sering disebut sebagai negative rights, yaitu hak yang menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi secara sewenang-wenang terhadap kebebasan individu. Jadi di sini negara nggak boleh sembarangan untuk membungkam masyarakatnya hanya karena mereka menyampaikan pendapat. Nah, hak ini tuh penting banget ya teman-teman, karena tanpa kebebasan berekspresi, masyarakat ya bisa takut buat ngomong, takut buat kritik, takut untuk menyampaikan pendapat, dan akhirnya demokrasi juga nggak berjalan dengan sehat. Makanya kebebasan berekspresi itu sering banget dianggap sebagai salah satu hak paling penting dalam masyarakat demokratis. Tapi ya menurut aku sekarang ada satu masalah nih yang cukup besar, di mana banyak orang yang menganggap bahwa kebebasan berekspresi itu artinya ya bebas ngomong apa aja tanpa adanya tanggung jawab. Padahal ya kenyataannya tuh kan nggak kayak begitu ya teman-teman. Karena ya walaupun kebebasan berekspresi ini dilindungi, ICCPR juga mengenal adanya pembatasan tertentu. Dalam pasal 19 ayat 3 udah jelasin bahwa pembatasan ini bisa dilakukan untuk melindungi hak dan juga reputasi orang serta menjaga ketertiban umum. Artinya ya kebebasan berekspresi ini bukan hak absolut yang bisa dipakai untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Dan menurut aku bagian ini penting banget kalau dikaitkan sama kondisi media sosial sekarang. Karena kalau kita lihat nih ya, media sosial sekarang ini makin lama tuh kan kayak makin banyak orang yang ngomong tanpa mikir dampaknya dulu ya. Semua hal dikomentarin, semua orang dihakimi, dan kadang bahkan berita itu faktanya belum jelas. Fenomena yang menurut aku paling sering banget muncul ini adalah budaya asbun alias asal bunyi. Jadi orang-orang seolah nih paling tahu, paling benar, atau paling ngerti nih sama situasinya. Padahal ya informasi yang mereka punya itu ya cuma sepotong-sepotong aja. Kadang mereka juga cuma lihat dari video 15 detik terus langsung bikin kesimpulan panjang. Kadang cuma baca satu tweet langsung terus mereka udah ngerasa paling tahu secara keseluruhan ceritanya. Dan yang paling bikin miris, opini kayak gitu tuh sering banget langsung dipercaya sama banyak orang. Dan menurut aku itu tuh bahaya banget, karena sekarang ini kan internet itu bergerak lebih cepat ya daripada klarifikasi. Orang lebih suka komentar dulu dibandingkan cari tahu dulu. Bahkan kadang ada orang yang sengaja nih ikut-ikutan marah-marah, karena ya semua orang lagi pada marah, jadi FOMO gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang ini media sosial itu juga kayak tempat semua orang untuk berlomba-lomba buat jadi komentator paling cepat. Bukan paling bener lagi, tapi paling cepat. Dan seringnya yang paling cepat itu justru ya yang paling minim fakta. Misalnya nih, sekarang sering banget ada kasus viral di TikTok atau di Twitter, terus ada potongan video pendek. Terus ya itu bisa langsung rame. Dan bahkan dalam hitungan jam, orang itu tuh bisa langsung tuh dihujat-hujat sama orang lain. Padahal ya konteks lengkapnya kan belum tentu jelas. Kadang videonya dipotong, terus juga kadang ceritanya itu belum lengkap. Kadang ya bahkan ternyata informasinya itu salah.
Tapi ya netizen udah bikin opini sendiri nih, kayak wah orangnya pasti gini, salah nih dia, wah red flag nih, pantes tuh dia dihujat. Dan menurut aku budaya kayak gini tuh lama-lama bikin orang terlalu nyaman menghakimi orang lain. Apalagi sekarang ini kan banyak banget orang yang ngerasa semua opini itu harus diungkapkan, padahal ya nggak semuanya kan bisa harus langsung dikomentarin gitu. Kadang ada juga nih orang yang sebenarnya nggak ngerti isu yang dibahas itu tuh apa, tapi mereka tetap aja ngomong supaya kelihatan paling update atau paling kritis. Dan lucunya, kadang orang yang paling keras ngomongnya itu justru orang yang paling sedikit baca informasi lengkapnya. Nah, fenomena asbun ini nih, menurut aku makin diperparah sama algoritma media sosial. Karena sekarang konten ini kan yang paling cepat viral ini biasanya bukan yang paling akurat ya, tapi yang paling memancing emosi. Konten marah-marah itu tuh sekarang lebih cepat naik. Terus konten yang proaktif ini juga lebih cepat rame. Terus juga konten yang penuh hinaan kadang malah dianggap lucu-lucuan. Akhirnya orang kan jadi terbiasa yang ngelihat kemarahan itu sebagai hiburan. Dan menurut aku ya itu cukup miris dan serem ya teman-teman. Karena lama-lama batas antara kritik, hinaan, dan juga hate speech ya jadi makin kabur. Kadang orang bilang, bercanda doang, kan cuma opini, netizen mah kan emang kayak gitu. Padahal ya belum tentu orang yang nerima komentar itu tuh juga nganggapnya bercandaan. Menurut aku sekarang ini masyarakat juga makin terbiasa nih menormalisasi komentar kasar. Body shaming itu udah kayak dianggap bercandaan doang lah. Terus menghina penampilan juga dianggap roasting. Mengomentari hidup orang lain juga ya dianggap hiburan. Dan kalau ada yang tersinggung, orang-orang malah bilangnya, baperan lu. Padahal kan ya setiap orang kan punya batasan yang beda-beda ya teman-teman. Yang menurut satu orang ini biasa aja mungkin, tapi ya itu bisa jadi sangat menyakitkan buat orang lain. Dan jujur aja menurut aku media sosial sekarang ini bikin empati orang tuh jadi sedikit lebih berkurang, karena kita terlalu terbiasa ngelihat orang lain sebagai konten. Ada orang yang nangis nih, tapi malah jadi hiburan. Terus ada orang yang dipermalukan, terus jadi tontonan. Ada orang yang bikin kesalahan langsung dijadiin bahan meme. Semuanya itu bener-bener bergerak cepet banget, sampai kadang orang itu lupa kalau di balik layar itu ya tetap ada manusia biasa. Manusia yang bisa malu, bisa takut, bisa stres juga, dan bisa kepikiran terus nih sama komentar orang yang komentarin dirinya itu. Bahkan sekarang ini kan banyak banget juga ya kasus orang yang mentalnya itu terganggu karena cyberbullying atau hujatan massal di internet. Dan yang bikin sedih banget nih, kadang pelakunya itu ngerasa nggak bersalah karena mikir ya kan cuma bercanda, kan cuma komentar. Padahal satu komentar itu mungkin terlihat kecil, tapi kalau datangnya dari ribuan orang sekaligus kan lumayan ya, dampaknya tuh gede banget buat satu orang. Nah, disinilah penting banget buat ngebedain antara kritik dan juga hate speech. Karena ya dua hal ini sering banget dicampur adukan. Kalau kritik itu kan sebenarnya bagian dari kebebasan berekspresi ya. Kritik bisa keras, bisa tajam, bahkan bisa sangat tidak setuju terhadap satu tindakan atau kebijakan. Tapi ya fokusnya tetap pada tindakan atau isu yang dibahas. Beda lagi sama hate speech atau ujaran kebencian, yang mana itu biasanya udah menyerang identitas seseorang, misalnya menyerang ras, agama, gender, atau kondisi fisik atau kelompok tertentu dengan tujuan ya merendahkan atau memancing kebencian. Jadi misalnya kita mengkritik kebijakan pemerintah nih, ya itu masih termasuk kebebasan berekspresi. Beda lagi kalau berubah jadi hinaan terhadap suatu kelompok tertentu atau menyerang orang secara personal dengan kebencian. Ya itu udah beda lagi kan. Makanya dalam HAM sendiri ini nih, kebebasan berekspresi ini emang diakui sebagai hak, tapi tetap ada batasan tertentu untuk melindungi hak orang lain juga. Karena ya HAM itu kan bukan cuma soal menuntut hak diri sendiri ya, tapi juga menghormati hak orang lain. Dan menurut aku sekarang ini yang mulai hilang di media sosial itu justru rasa tanggung jawabnya itu. Semua orang ini nih pengen bebas ngomong, tapi ya sedikit juga yang mau bertanggung jawab atas dampak yang diomonginnya itu. Padahal ya kata-kata di internet itu kan efeknya bisa besar banget ya. Satu komentar bisa dibaca ribuan orang, satu hinaan bisa terus disebar, dan satu opini asal-asalan bisa bikin reputasi seseorang rusak. Dan yang menarik lagi,
sekarang itu tuh banyak orang yang ngerasa lebih berani di internet dibandingkan di dunia nyata. Kalau ketemu langsung ya mungkin mereka belum tentu berani ngomong kasar, tapi karena adanya layar dan juga akun, orang jadi lebih gampang nih nyerang orang lain. Empatinya jadi berkurang, terus karena yang dilihat cuma username atau foto profil doang, mereka jadi sebebasnya, seenaknya gitu. Makanya kadang orang lupa kalau di balik layar itu ya tetap ada manusia nih yang bisa sakit hati, malu, stres, atau bahkan ya kehilangan rasa aman karena komentarnya itu. Dan menurut aku sekarang yang paling sering muncul itu ada juga nih budaya trial by social media. Orang dihakimi duluan sebelum fakta lengkapnya jelas. Padahal ya dalam hukum ada prinsip praduga tak bersalah, yang mana seseorang itu harus dianggap tidak bersalah dulu sebelum terbukti bersalah. Tapi di media sosial sekarang ini kan semuanya sering kebalik ya. Orang dianggap bersalah duluan, baru setelah itu dicari nih pembenarannya. Dan kalau ternyata informasinya salah, biasanya nggak semuanya lagi nih peduli buat minta maaf atau memperbaiki opini mereka. Internet itu terlalu cepat bergerak ke topik berikutnya. Bahkan ya sekarang ada fenomena di mana orang lebih percaya potongan video dibandingkan dengan proses hukum yang sebenarnya. Kalau suatu kasus belum viral, orang nggak mau peduli, tapi begitu viral, semuanya mendadak jadi ahli. Semua ngerasa paling ngerti situasi deh pokoknya. Padahal ya belum tentu juga kan paham sama konteks hukum, kronologi, atau fakta lengkapnya. Dan menurut aku ini juga jadi tantangan besar di era digital ini, karena akses informasi itu emang sekarang ini kan makin mudah ya, tapi ya kemampuan untuk menyaring informasinya ini nih belum tentu nih ikut meningkat. Jadi orang gampang percaya aja, gampang ikut emosi aja, gampang ikut marah aja, terus juga gampang menyebarkan opini yang emang belum tentu benar. Makanya ya sekarang penting banget buat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, karena nggak semua yang viral itu tuh benar, dan nggak semua yang ramai itu layak dipercaya secara mentah-mentah. Dan menurut aku sebelum ikut komentar atau repost sesuatu, penting juga buat kita untuk belajar dan nanya ke diri kita sendiri. Kira-kira ini faktanya udah bener belum ya? Informasinya valid gak ya? Atau kira-kira aku ini cuma ikut-ikutan atau gimana sih? Karena kalau nggak hati-hati, kita ya bisa ikut menyebar-nyebarkan kebencian tanpa sadar. Dan menurut aku ya itu juga sering terjadi sekarang. Banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu ternyata sebenarnya ya ikut serta dalam memperparah keadaan, ya cuma karena pengen ikut-ikutan aja, FOMO. Padahal ya dalam kita tuh bisa ya nggak perlu ikut-ikutan terus-terusan, dan itu seenggaknya nggak bikin orang yang kena masalah itu tuh jadi makin disalah-salahin. Kita seharusnya mikir dulu, ini tuh bener nggak sih? Apakah ini perlu? Terus juga penyampaiannya ini nih udah tepat atau belum? Karena ya kebebasan berekspresi itu tuh bukan cuma soal hak untuk ngomong aja, tapi juga soal tanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Nah, jadi ya kesimpulannya, kebebasan berekspresi itu tuh emang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian penting dalam HAM. Tapi ya hak itu tetap juga harus datang bersamaan dengan tanggung jawab untuk tetap menghormati hak dan juga martabat dari orang lain. Ya karena pada akhirnya cara kita berbicara kan juga menentukan kayak gimana sih ruang sosial yang kita bangun. Apakah jadi ruang untuk berdiskusi dan saling memahami, atau malah ruang yang penuh kebencian dan saling menjatuhkan. Dan menurut aku di zaman sekarang ini nih, kemampuan untuk berpikir ini sebelum berbicara itu justru jadi hal yang paling penting, karena nggak semua hal itu ya harus dikomentarin, nggak semua opini itu harus langsung diucapkan. Dan ya mungkin itu aja perspektif yang bisa aku bahas di episode kali ini. Makasih banget buat yang udah dengerin Baper, bahas perspektif sampai akhir. Aku Amanda Aurelia pamit undur diri. Bye-bye.